nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat hidayah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kita kekuatan untuk istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan ini kita dapatkan di tahun ini dengan mengistiqomahkan amalan-amalan sunnah di bulan yang penuh rahmat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man dawama 'alal jama'ati fi ramadhana a'tahu Allah ta'ala bi kulli rak'atin madinatan." Wa man lan sapane wong. Kemarin ada permintaan untuk ngaji Jawa, ya sekali-kali boleh. Mboten lali. Waman lan sapane wong dawama kang langgengi sapa man alal jamaati ing atase jamaah fi ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Barang siapa yang menetapi istiqomah ya, alal jamaah salat berjamaah 5 waktu di dalam bulan Ramadan, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya dengan berjamaah dawamah, artinya istiqomah. Aqta mongko bakal paring hu ing man wong sing istiqomah jamaah Allahu sinten Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Yang nggak bisa Jawa ya nanti diartikan Indonesia. Apa yang diberikan Allah bikulli rokaatin kelawan saben-saben sak rokaat madinatan ing kuto. Kuto itu kota ya. Namlau kang ngebei min ni'amillahi ta'ala saking piro-piro nikmati Gusti Allah ta'ala. Orang yang melanggengkan istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di bulan Ramadan, maka setiap rokaatnya Allah akan membangunkan sebuah kota di akhirat nanti, satu kawasan perkotaan setiap rokaat yang dipenuhi oleh nikmat-nikmat Allah. 17 berarti sehari semalam Allah menyediakan 17 kota di akhirat nanti bagi orang yang berjamaah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, waman lan sapane wong barro kang agawe apik, kang nglakoni keapian walidayhi ing wong tuwa lorone wong. Barang siapa yang birrul walidain, yang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi ramadhana ing dalem wulan Ramadan, yanalu mongko bakal merkoleh sapa wong nadrallahi ta'ala ing peningalani Gusti Allah birrahmati kelawan kawelasan. Barang siapa yang berbakti, berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua kita di bulan Ramadan, maka Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat. Hidup niki kalau mendapatkan rahmat Allah selesai. Karena rahmat ini faktor utama seseorang bisa menghuni surganya Allah, bukan karena amalnya tapi karena rahmat Allah. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Banyak caranya. Misalnya sering-sering telepon. Sekarang kalau tidak bisa silaturahim ketemu langsung, ya sering-sering telepon. Orang kalau sudah tua nih katanya, orang kalau sudah menjadi kakek, menjadi nenek, itu kadang dikirimi uang
dengan di telepon itu lebih senang di telepon. Itu katanya. Kenapa? Karena silaturahim anak kepada orang tua itu semakin memperkuat hubungan batin di antara anak dan orang tua. Kalau orang tua kita jauh, bagaimana cara menyambung batinnya? Di samping kita doakan setiap saat, kita juga harus menyambung, tanya kabarnya bagaimana. Apalagi jangan sampai begini. Jangan sampai kita lama nggak nelpon orang tua yang nelpon kita. Nah ini kan kebalikan ini. Berbuat baik itu bagaimana kita mendapatkan ridho orang tuanya. Kalau sudah mati bagaimana? Doakan. Minta ampun kepada Allah. Insya Allah doa yang kita panjatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal, itu insya Allah akan sampai. Wa ana lan utawi ingsun Gusti Allah kafilun iku zat yang nanggung, zat sing nanggung fil jannati ing dalem swarga. Kalau orang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, maka Allah yang bertanggung jawab nasibnya di akhirat nanti. Nah, itu. Jadi orang tua niki sebenarnya segalanya bagi kita. Kalau ingin sukses dunia akhirat, ya harus dengan ridho orang tua. Apalagi kita yang tinggal dengan mertua, niki pintu surga itu di depan mata kita. Cuma kebanyakan zaman sekarang itu kalau orang tinggal sama orang tua niku susah mau sabar. Ya. Apalagi anak mantu niku serba iwuh nih. Tapi orang tua itu kunci surga. Jadi kalau kita semakin dekat kumpul dengan orang tua, berarti kita dekat dengan kunci surga, dengan pintu surga. Nah ini yang kadang tidak dipahami oleh seorang anak. Kadang seorang anak itu membuat kehadiran orang tua itu sebagai beban dalam hidupnya. Padahal untaian doa mereka itu mutiara bagi seorang anak. Pernah suatu ketika ada salah seorang santri pergi ke ulama besar di Yaman. Ya, minta doa atas cita-cita yang dia lagi capai. Minta kepada seorang wali agar hajatnya dikabulkan oleh Allah. Lalu seorang ulama wali ini di Yaman ini bertanya, kamu masih punya orang tua atau tidak? Masih. Ya. Kalau masih sekarang juga engkau pergi ke orang tua, terutama ibu. Karena doa 10 wali yang sudah ma'rifah. Ya. Doa seorang ibu itu lebih diijabah oleh Allah daripada 10 wali yang sudah ma'rifat. Setiap ketemu kepada orang tua kita, entah melalui ketemu langsung maupun maupun lewat telepon, jangan lupa sampaikan kalimat permohonan doa. Tidak ada hail, tidak ada penghalang. Jika doa ibu kita itu betul-betul berangkat dalam hatinya. Nah, itu. Makanya sebaliknya kalau orang tua sudah murka dengan anak, kalimat yang kadang tidak doa saja itu menjadi doa. Nah, mula seorang tua apalagi ibu, ini harus kita sebagai seorang bapak itu sering mengingatkan, jangan sampai istri kita, ibu kita mengucapkan perkataan yang tidak baik buat anak kita. Karena itu menjadi doa. Nah, itu. Nah, anak-anak ini yang masih memiliki ibu, masih hidup, jangan sekali-kali menyakiti hati ibu. Ya. Satu kesalahan dosa yang belum dimaafkan oleh orang tua kita, terutama ibu, kunci surga itu tertutup. Ya. Dan salah satu yang menyebabkan, naudzubillah, anak niku meninggal su'ul khotimah,
itu karena belum mendapatkan ridho seorang ibu. Bagaimana di zaman Rasulullah ada seorang yang namanya Alqamah mau dibakar sama Rasulullah jasadnya, sekarat, tidak bisa wafat, sekarat. Rasulullah memerintahkan Ali dan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, suruh bakar itu. Nah, karena ibunya nggak mau mendatangi memaafkan, akhirnya ibu memaafkan, baru dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ibu itu segalanya setelah Allah dan Rasulullah dan para guru. Wa ma minim ra'atin tatlubu ridho zaujiha fi ramadhana. Nah ini kalau istri-istri kita mendengarkan ini bagus, mudah-mudahan didengarkanlah dari rumah oleh ibu-ibu ini. Wa malan iku apa minim ra'atin utawi saking wong wadon tatlubu kang nubrih sapa imro'ah. Saking wong wadon ridho zaujiha ing ridhone bojone mar'ah. Barang siapa ya, seorang ibu, seorang istri yang berusaha mendapatkan ridho suaminya fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan illa kejaba walahulan iku tetep kedue imro'ah wong wadon sawabun utawi ganjaran, sawabu Maryamah utawi ganjarane Sayyidah Maryam wa Asiyata lan Sayyidah Asiyah. Jadi para istri-istri di bulan suci Ramadan yang berusaha mencari ridho suaminya, maka dia akan mendapatkan pahalanya Siti Maryam dan Siti Asia. Luar biasa ini. Maryam itu seorang perempuan yang tangguh, yang beriman, yang memiliki anak seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dibersakan dengan tanpa dampingan seorang suami. Sayyidah Maryam dengan kesabaran melahirkan anak yang soleh dan tumbuh besar sampai menjadi nabi. Nah, wanita-wanita, ibu-ibu yang di bulan suci Ramadan taat karena ingin mendapatkan ridho suaminya, itu akan mendapatkan keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Maryam wa Asiyah dan istri Fir'aun. Walaupun suaminya itu diktator, suaminya niku saenake dhewe, tapi Asiyah tetap istiqomah dalam keimanan. Jadi Asiyah niki cermin wanita yang penuh sabar, yang tabah dalam keimanan. Ini luar biasa nih. Mudah-mudahan istri-istri kita mendengar ini ya. Mendengar dan selalu cari muka, cari hati kepada suaminya di bulan suci Ramadan. Karena sejelek-jelek seorang suami, ridhonya suami salah satu kunci surga bagi seorang istri. Istri hafal Quran misalnya, istri taat sholat sunnah setiap hari, sampai meninggal belum dapat ridhonya suami, maka istri ini tertutup pintu-pintu surga. Walaupun surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, tapi juga bapak menjadi kunci bagi ibu, ridhonya ini ya. Kenapa kok bisa sedemikian rupa keutamaan seorang suami di mata istri? Karena suami niki sudah menempati posisi orang tua. Nah ini. Jadi derajat suami dengan orang tua itu sama bagi istri. Bahkan lebih tinggi suami. Ketika misalnya ya, ada seorang istri ditelepon sama ayahnya, tapi di waktu bersamaan suaminya juga minta sama-sama baiknya, maka yang harus didahulukan niku suaminya. Bahkan sampai setingkat orang tua minta tolong kepada anak putrinya, tapi suaminya tidak mengizinkan keluar pergi, maka haram suami istri ini pergi tanpa izin suami. Sampai segitunya. Makanya suami ini keramat di depan istri.
Istri ibu itu keramat di depan anak. Nah, ini salah satu atau beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan. Waman kodo lan sapane wong kodo kan nugoni sapa wong hajata akhihi ing kebutuhane tulure wong al muslimi kang muslim fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan kodo mongko nugoni Allah sinten Allah. Nugoni itu memenuhi. Kalau enggak salah sudah hampir 20 tahun nih saya enggak baca kitab begini. Lahu maring wong alfahajatin sewu kebutuhan yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya sesama muslim, barang siapa yang memberikan, yang memenuhi permintaan kebutuhan saudara sesama muslim di bulan Ramadan. Misalnya ada teman saudara kita yang meminta bantuan kepada kita apa saja, pinjam uang atau apa, terus kita penuhi kebutuhannya di bulan suci Ramadan. Qadallahu ta'ala lahu alfahajatin, maka satu kebutuhan saudara kita yang kita penuhi, yang kita bantu, Allah akan membalas, Allah akan memenuhi 1000 hajat kita di yaumil kiamah nanti. Yang kan kadang kita kalau diminta bantu teman kita, saudara kita, ini kok cuek, padahal itu surga lagi menghampiri kita gitu. Tapi ya jangan jadikan kesempatan, waduh ini Mas Hasan ini sudah dengar hadis tadi ini, coba tak tes sesuk. Boleh katanya Ustaz Endi. Nah, ini keutamaan Ramadan. Apa saja kebutuhan. Jadi kalau bisa kebutuhan saudara kita yang membutuhkan sebelum meminta kita berikan. Itu lebih afdol. Hatta sekecil apapun misalnya ya kan? Dia terawih, pulang terawih motornya misalnya kehabisan bensin atau kempes, kita ajak ikut motor kita, itu sudah qadha hajati akhihi, memenuhi kebutuhan saudaranya. Dan ini hanya Allah berikan di bulan suci Ramadan. Jadi banyak keutamaan Ramadan yang sebenarnya itu kita kurang ngeh gitu. Padahal itu keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah sediakan kepada umat Muhammad khusus di bulan Ramadan. Nah, ini beberapa keutamaan Ramadan yang betul-betul harus kita perhatikan sehingga Ramadan ke Ramadan itu tidak hilang, tidak pergi sia-sia. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridoni Allah sinten Allah anhu saking Abu Hurairah annahu setuhune Abu Hurairah qala iku ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, man asroja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi ramadhana, man sapane wong asroja kan nerangi sapa man fi masjidin ing dalam salah suci masjid min masajidillahi saking pira-pira masjid Gusti Allah taala alimahu sapa Allah fi ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Barang siapa yang menerangi masjid di bulan suci Ramadan, kana mongko ono lahu ketuwe wong nurun cahaya fi qabri ing dalam kuburane wong. Satu lampu yang menerangi masjid yang kita sedekahkan di bulan suci Ramadan. Nah,
itu akan menjadi penerang di kuburan kita nanti. Yang nyumbang lampu-lampu di masjid di mana, ya kan? Ini setiap bulan Ramadan lampu-lampu yang kita pasang di masjid, tapi disumbang. Yang kita pasang di masjid, di pondok, pokok di tempat-tempat yang menjadi tempat ibadah, maka itu nanti yang akan menerangi kuburan kita. Jadi kalau kita ingin menerangi kuburan, salah satunya dengan memberikan penerangan, pencahayaan di masjid. Mudah-mudahan yang sudah menyumbangkan lampu-lampu ini diterangi pada saatnya nanti kuburnya, alam barzahnya, hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kataba lahu lan wa kataba lan nulis sapa Allah lahu marang wong sawabal musallin ing ganjarane wong sing padha salat. Bahkan setiap orang yang salat di masjid itu akan dialirkan pahalanya kepada orang yang menerangi lampu-lampu masjid. Ini sedekah niku nggih ringan jane kalau lihat balasan Allah ini ya, yang luar biasa. Fi dalikal masjid, in dalam mengkono-mengkono masjid. Bahkan ini belum cukup menerangi kuburan kita, wa shollat lan dongakni alai ing atase wong sing nerangi masjid, al malaikatu sapa malaikat, wastaghfara lan nyuwun ampunan lahu maring wong hamalatul ars sapa makhluk sing gawa ars. Madalika fil masjid, selama masjid itu difungsikan. Jadi apapun yang kita berikan untuk masjid, kita sedekahkan, kipas angin, karpet, semuanya ya. Di bulan suci Ramadan, malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang sudah menyumbang terhadap rumah-rumah Allah. Malaikat berdoa memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah umat Islam yang sudah membangun, yang sudah menyumbang untuk masjid. Karena di tempat inilah orang-orang hamba-hambamu bersujud kepadamu. Nah, ini luar biasa ini keutamaannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah sempat saya jelaskan ketika muncul awal Ramadan, Allah berseru kepada kita. Setiap mulai muncul bulan Ramadan, setan-setan itu dibatasi geraknya oleh Allah. Sufidat asyayatin. Idza kana awwalu lailatin, idza kana nalikane ono apa awwalu lailatin kawitane wengi min Ramadana saking wulan Ramadan, sufidat mongko den belenggu asyayatinu sapa pira-pira setan. Nah, ketika mulai awal Ramadan, setan-setan itu ikat. Nah, kira-kira begitu. Dibatasi oleh Allah untuk mengganggu manusia. Wa ghulliqat lan den tutup apa abwabun nirani pira-pira pintu neraka. Pintu neraka ditutup selama Ramadan. Wa futiya walam yuftah babun minha walam yuftalan oratin buka apa babun pintu lawang minha saking neraka. Selama bulan puasa pintu neraka itu ditutup dan tidak akan dibuka oleh Allah. Artinya apa? Setan-setan itu akan dibatasi geraknya untuk mengganggu umat Muhammad di bulan suci Ramadan. Sebaliknya wa futiyat lan den buka abwabul jinani piro-piro lawangi swarga. Pintu-pintu neraka ditutup, tapi pintu-pintu surga dibuka selama bulan suci Ramadan. Makanya para ahli kubur niku terbebas dari siksaan kubur selama bulan suci Ramadan.
Wa yaqulullah lan ngendika Allahu sinten Allah taala hale maulur sapa Allah fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi min Ramadhana saking wulan Ramadan salasa marot kelawan telung ambalan. Anak-anak ini baru mendengar bahasa begini. Jadi setiap malam bulan suci Ramadan Allah niku berseru kepada hambanya dengan 3 seruan, ya, 3 kali seruan setiap malam bulan suci Ramadan. Apa 3 seruan Allah? Hal ya. Ana toh min sailin saking wong sing njaluk fa'atihi mongko bakal paring ingsun hi ing man suklahu in penyuwune man. Yang pertama Allah berseru kepada hambanya setiap malam bulan suci Ramadan. Wahai hambaku, apakah ada orang yang meminta di malam ini? Apakah ada orang yang memohon kepadaku? Fa'tihi su'lahu. Maka aku akan kabulkan, akan berikan permintaan. Ini setiap malam bulan Ramadan. Wahalan ono to ono apa minta ibin saking wong sing taubat fa'atubu mongko paring taubat ingsun alaihi ing atase man. Yang kedua Allah berseru apakah ada orang yang bertaubat di malam ini. Ini hadis ini sering saya singgung di malam Sabtu. Fa'atubu alaihi maka akan saya terima taubat mereka. Ini monggo kula panjenengan sedaya setiap malam Ramadan kita bertaubat kepada Allah. Ya. Minta ampun kepada Allah. Karena di malam Ramadan itulah Allah menyediakan satu waktu yang pasti menerima taubat hambanya. Setiap malam. Barangkali taubat kita selama seminggu kemarin itu kita memohon kepada Allah belum diterima, siapa tahu malam tadi, siapa tahu malam lusa. Nah, itu. Kalau kita pas doa bersamaan dengan waktu Allah berseru kepada hambanya, insya Allah langsung diijabah. Wahal min mustaghfirin lan ono to ono sapa saking wong sing nyuwun ngapura fa'firu mongko ngapura ingsun lahu maring wong. Apakah ada orang yang memohon ampun beristighfar kepadaku? Kalaupun ada maka akan aku ampuni dosanya. Dan ini termasuk apa ya? Kawelasan Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada umat Muhammad setiap bulan suci Ramadan. Maka insya Allah seluruh langkah-langkah kebaikan kita di bulan suci Ramadan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala hikayatan an rabbihi annahu qala hikayatun an rabbi ta'ala. Ada hadis qudsi. Kenapa bulan suci Ramadan itu begitu sangat istimewa bagi umat Muhammad. Bahkan umat-umat para nabi itu banyak yang iri dengan umat Muhammad karena adanya keutamaan bulan suci Ramadan. Nanti kita akan ketemu hadis bagaimana Nabi Musa iri dengan umat Muhammad. Ya. Bagaimana umat yang lain iri dengan umat Muhammad karena keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan itu sangat spesial. Nah. Kullu amal ibni Adama Allah berfirman utawi saben-saben amali ibnu Adam wong menungso lahu iku tetep ketuwe anak Adam. Setiap amal yang dilakukan oleh umat manusia itu hanya untuknya. Kita ini bersedekah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Apalagi Allah nggak butuh bantuan kita. Kita menolong orang untuk siapa? Untuk kita.
Kita sholat untuk kita, bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Illa saumu, kejaba puasa. Kata Allah, kecuali ibadah puasa. Semua amal soleh kita itu untuk diri kita sendiri, kecuali kecuali ibadah puasa. Fa innahu krono temen setune poso li iku tetep ketuwe ingsun, kata Allah, wa ana lan utawi ingsun ajzi iku bakal bales sapa ingsun bihi kelawan as-saum. Ini kata Allah ini. Kecuali puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah puasa itu li, khusus, spesial untukku. Jadi kalau kita berbuat baik, sholat, zakat, puasa, zakat, sodako, itu untuk kita sendiri. Tapi kalau kita berpuasa, itu diperuntukkan khusus kepada Allah. Makanya Allah itu nggak main-main. Ya. Begitu memuliakan umat Muhammad di bulan suci Ramadan, karena ibadah puasa umat Muhammad itu hanya untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah, kata Allah, yang akan membalasnya. Jadi mungkin saya pernah nyinggung, amal kebaikan seseorang itu akan dilipat gandakan balasannya 10, 70 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk puasa, Allah merahasiakan balasan yang akan diberikan kepada as-shaim, orang yang melakukan ibadah puasa. Krono opo li anna sauma, krono setune poso sirrun iku rahasia. Karena ibadah puasa itu rahasia, sirrun, rahasia, amalan yang rahasia. Laisa kang ora ono iku fi tetep ing dalem as-saum amalun utawi amal yusyahidu kang disekseni, kang nyekseni lahu maring amal. Karena ibadah puasa itu ibadah yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia, oleh mata manusia. Sekarang bulan puasa ya, orang tahu kalau kita sahur sama-sama, dan orang akan percaya kita semuanya yang ada di masjid ini akan menjalankan ibadah puasa di hari ini. Tapi nanti pulang kita makan di kamar satu persatu, kemudian nanti maghrib ketemu lagi, tetap orang akan percaya. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah la yusyahid, yang tidak bisa disaksikan. Hanya Allah dengan kita yang tahu bahwa kita ini berpuasa. Nah, itu maksudnya. Kalau orang sholat bisa dilihat, orang sodako bisa dilihat, orang haji bisa dilihat, tapi puasa itu amalan sir, amalan yang rahasia. Karena itu balasannya juga dirahasiakan oleh Allah. Bihila fisa iri ta'ati, kelawan nulayani sekerini piro-piro ketaatan, wali annahu lan krono setuhuni poso sirrun iku rahasia la yaro kang ora weruh hu ing saum ahadun sopo salah suwijine wong illallahu kejaba Gusti Allah taala. Fal jazama mongko netepi apa jazauhu balasane as-saum. Jadi beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu bisa terlihat oleh mata, tapi ibadah puasa kita tidak bisa dilihat oleh mata penglihatan kita. Maka puasa ini memang sangat ibadah yang yang misterius, yang Allah niku berikan banyak kebesaran, kemuliaan, tapi Allah nggak hitung. Istilahnya Allah itu ingin memberikan surprise terhadap umat Muhammad di bulan suci Ramadan. Makanya kalau surprise itu nggak kasih tahu hadiahnya apa itu. Nanti pada saatnya baru orang-orang akan merasakan balasan puasa yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini semakin memperkaya wawasan kita tentang ibadah puasa, sehingga ibadah puasa kita membekas dalam diri kita. Tahun ini puasa kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.